Om Swastiastu, Om Swastiastu. salam Gema Santi, damai. Oke, halo Sobat Ekasma, kembali lagi di Recast Remaja Ekasma Podcast episode kedua. Dengan saya Devani yang akan memandu podcast episode kedua pada kali ini. Nah, tak terasa ya, kita sudah sampai di acara puncak HUT Ekasma ke-59. Dan sekarang Devani senang banget karena Ekasma bisa mengundang tamu spesial yang sangat luar biasa karena beliau sudah memimpin Kabupaten Klungkung dengan sangat amat luar biasa. Nah, saya yakin seluruh Sobat Ekasma pasti sudah mengetahui jawabannya siapa. Ya, langsung saja kita sambut Bapak Bupati Klungkung atau Bapak Nyoman Suwirte. Halo Bapak. Ya, semangat pagi. Semangat pagi, harus semangat dong. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan juga Bapak sebagai kepala sekolah? Saya baru saja datang dari Nusa Penida, baru saja. Jadi sempat mandi kayak cuci pepaya sedikit. Tapi tetap harus semangat ya Pak, pagi-pagi, ya. apalagi cerah. Di bulan-bulan terakhir. Jadi Iya. Bupati kan saya bulan November sudah selesai, iya tapi ya. harus tetap semangat. Ya bener banget tuh Sobat Ekasma, Bapaknya aja semangat, kita juga harus tetap semangat di acara puncak HUT Ekasma. Nah, ngomongin tentang SMA nih Pak, Bapak sudah kembali menginjakan kaki di SMA Negeri 1 Semarapura. Nah, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak dan mengajak Bapak untuk bernostalgia kembali ke masa SMA. Nah, boleh dong diceritakan pada masa lalu pada saat Bapak SMA itu kayak gimana sih? Kita Sobat Ekasma juga pastinya penasaran Pak. Iya. Jadi pada saat dulu tahun 1984 ya, kalau orang Nusa Penida itu mau sekolah ke Klungkung atau ke Bali orang bilang tuh sangat susah sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa sekolah lewat laut pada saat itu. Nah, saya pada waktu itu tinggal di Keraton atau di Puri, dan memang pada saat itu mencari sekolah tidak seperti sekarang ya Pak Putu ya, tidak menggunakan prestasi, tapi masih menggunakan komunikasi dengan kedekatan ya. Pada saat itu saya satu-satunya orang Nusa Penida yang mampu sekolah di SMA 1. Wow, keren banget ya Sobat Ekasma. Ya tahun 1984 gitu kan. Udah lama ya Pak, udah lama banget. Tahun itu. Ada mungkin Belum ada saya Pak. Saya belum ada sih. 2006 saya Pak. jauh sekali kan gitu. Iya. Gitu. Nah, kemudian pada saat saya di SMA 1, situasi namanya perkembangan kan. Iya. Kita tidak mengatakan dulu itu jelek ya. Pada saat itu seperti itu SMA 1 sudah sangat bagus sekali kan. Tapi ada kenang-kenangan yang sangat terkesan ya. Saya waktu itu sekolahnya di aula yang atapnya alang-alang itu. Aula atau Nah, pasti belum nggak tahu nggak saya, tahu kan, nggak kebayang juga ya. Pak Putu lihat nggak alang-alang itu? Lihat. Jadi yang sekarang menjadi aula, mungkin sekarang tempatnya ulang tahun. Nah, itu saya di sana dulu, kemudian saya pindah. Setelah itu saya jurusannya biologi dulu. Biologi, dan saya yang paling terkesan itu pada waktu saya setelah penjurusan ada ruang di barat dekat sawah itu. Saya tuh nggak pernah ke kantin, jadi teman-teman semua ke kantin, saya mojok di sana. Kok nggak ke kantin Pak? Nggak punya duit dulu kan, nggak punya duit, makanya saya tinggal di pojok. Sama teman saya satu namanya Madewi Arsi, itu sudah almarhum. Jadi dia selalu bersama saya di pojok itu, karena kita nggak punya uang, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Semangat belajar Bapak luar biasa sekali ya Pak, patut diacungi jempol. Mana nih jempolnya Sobat Ekasma? Dan waktu tamat sekolah SMA, saya mungkin beberapa orang lah, saya nggak melanjutkan dulu, saya nggak kuliah, kan lucu kan? Saya sama satu, cita-cita udah mau kuliah, sekarang saya nggak kuliah, tapi saya memilih waktu itu untuk bekerja. Jadi SMA 1 ini telah mencetak saya pada saat itu, dan saya banyak belajar. Dan kesan dulu yang lucu-lucunya itu waktu di SMA itu zaman adanya BP dulu ya. Iya, BP. Bimbingan apa namanya? Bimbingan penuh pilihan. Nah, bimbingan dan kita waktu itu
Kalau rambut panjang dipanggil kan ke ruangan itu dipotong rambutnya. Iya, dipotong langsung di tempat ya Pak. Kalau celananya kelolongan. Ya itu lucu-lucunya zaman dulu. Iya. Gitu. Berarti banyak perubahan dari zaman dulu sampai sekarang ya Pak, banyak Iya. sekali berarti. Ibaratkan manusia, ibaratkan perkembangan zaman, semuanya memang harus berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Dan SMA 1 pun juga demikian, saya lihat ya yang awal saya jadi bupati itu masih kewenangan kabupaten, bagaimana saya melihat langsung SMA 1 ini, kemudian kita bantu gedung yang di sebelah kan. Nah kemudian tanggung jawab diambil alih oleh provinsi, maka kita hanya bisa memantau saja, dan tentunya karena ini merupakan aset kabupaten, saya selaku bupati juga tetap bertanggung jawab terhadap aset baik itu sumber daya manusia maupun aset-aset yang ada. Wah, berarti memang dari dulu Bapak semangat belajarnya udah keren banget, dan sampai sekarang juga bisa menginspirasi banyak orang. Itu bisa dicontoh ya teman-teman kita sebagai generasi muda, itu bisa mencontoh Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kabupaten Klungkung. Nah, terus nih Bapak sebagai alumni SMA Negeri 1 Semarapura, kira-kira menurut pandangan Bapak, sekalian di sini ada Pak Kepala Sekolahnya juga, menurut pandangan Bapak, gimana sih SMA Negeri 1 yang sekarang? Mungkin dari segi pendidikannya juga boleh. Boleh. Dari apa ya lagi? Dari segi pendidikan, dari segi infrastrukturnya juga Oke. boleh. Yang pertama dari segi kita bicara kualitas dulu ya, Iya. karena kualitas akan menentukan kuantitas. Iya. Jadi dari segi kualitas saya melihat SMA 1 dari dulu ya terus bisa menjaga kualitas. Ini dibuktikan dari berbagai event, saya lihat SMA 1 itu bisa paling tidak 1-2 lah dengan SMA Negeri 2 kan gitu kan. Iya. Nah, itu tentu akan berdampak positif terhadap kualitas. Ketika kualitas itu semakin bagus, maka kuantitas pun juga demikian. Maka orang-orang akan banyak memilih SMA 1. Nah, itu buktinya kemarin kalau setiap penerimaan siswa baru. Jadi kita ini kadang-kadang dibuat pusing kan. Jadi Benar banget sih Pak. buat pusing kan. Dan pusingnya juga kepala sekolah yang pusing kan. Nah, Astungkara ya dengan kebijakan tanpa harus melanggar kan, akhirnya kita banyak bisa menempatkan atau SMA 1 bisa menerima banyak anak-anak kita, baik itu dari kakak miskin maupun dari yang berprestasi. Tentu ini kan merupakan kewajiban kita harus menerima semua anak-anak kita tanpa memilih mereka dari mana. Cuma karena ada sistem zonasi, tentunya kita harus ikuti juga dengan baik. Iya. Lalu untuk dari segi infrastruktur yang Bapak lihat, kan banyak sekali perbedaannya mungkin Pak. Iya. Gimana sih Saya itu? lihat sih banyak keramik yang masih kuno ya. Keramik yang masih kuno, kemudian pagarnya. Itu taman-taman kemarin saya tugaskan dinas LHP loh, karena saya merasa SMA 1, tolong tuh taman-taman tapi biar dirawat lah nanti gitu kan. Makanya di depan saya tidak bolehkan pasang baliho, banner, itu saya yang larang kan. Jangan sampai pandangan SMA 1 ini nggak nyaman ya. Nah makanya saya belum melihat ke dalamnya sekarang gimana. Yang jelas kemarin ada tambahan lapangan basket kayaknya yang saya tugaskan Ketua KONI untuk memperbaiki, bukan membantu istilahnya, karena kalau membantu itu kan beda kan. Artinya karena kita akan bina atlet SMA 1 terutama dari basket, maka sarana prasarana harus diperbaiki. Iya, benar banget. Ya. Demi menciptakan atlet-atlet dari Ekasma Betul. dan juga Kabupaten Klungkung yang luar biasa ya yang Pak nanti ke kan depannya. membela Klungkung. Iya, ya. benar banget. Nah, berarti dari tadi kita ada ngomongin tentang penerimaan siswa baru. Betul. Kan itu banyak yang mendaftar ke SMA 1 ya, Pak. Iya. Nah, berarti dari sana kita bisa lihat bahwa Ekasma itu emang keren dan menciptakan banyak sekali lulusan-lulusan yang berprestasi dan juga sukses. Salah satunya bisa kita lihat di sini ada 2 orang yang hebat-hebat banget, teman-teman. Nah, lalu untuk penutupnya nih, Pak. Nah, bincang-bincang hangat kita sudah akan selesai pada kali ini. Jadi yang terakhir saya akan menanyakan harapan Bapak untuk pendidikan di Kabupaten Klungkung ke depannya, Ya. khususnya di Ekasma. Apa sih Pak? Ya, jadi harapan saya kepada dunia pendidikan, pertama saya dari awal waktu menjadi bupati itu saya mengumpulkan guru di Balai Budaya. Saya katakan
pendidikan karakter itu akan menjadi sangat penting karena itu merupakan fondasi daripada anak-anak kita. Ketika karakternya sudah dibentuk dengan baik, maka kita arahkan mereka kemana, kita bentuk dia jadi apa, pasti akan bisa. Maka dari itu karakter anak-anak itu menjadi prioritas di sekolah sehingga mereka menjadi generasi penerus bangsa. Dengan konsep Merdeka Belajar juga kita pahami bahwa kita sadar bahwa anak-anak kita bukan super segala-galanya yang bisa semuanya. Seperti zaman dulu kan kita harus semua mata pelajaran harus dapat. Malah saya dulu sempat dapat rapor saya kosong dulu pernah. Ya, pernah kosong rapor saya. Pernah kosong. Kok bisa, Pak? Karena nggak boleh kan nilainya 5 kan. Saya kalau nggak salah waktu itu fisika. Ya saya harus ngulang kan. Ya namanya harus ngulang yang ngulang kan. Kalau zaman sekarang kan enggak kan. Jadi apa yang disukai, apa yang menjadi minat mereka arahnya ke sana. Ya, berarti itu definisi merdeka belajar ya, Iya, Pak. tapi jangan merdeka nggak belajar. Itu beda lagi. Jadi guru-guru SMA 1 juga demikian, Pak Kepala Sekolah. Ini kan satu kampung dengan saya. Jadi saya minta nanti bagaimana rasa memiliki terhadap anak-anak kita ini ditanamkan dengan baik sehingga nanti pada saat mengajar mereka bukan kita mengajar orang lain tapi kita mengajar anak-anak kita sendiri. Iya. Nah, berarti di sini yang kita tekankan adalah karakter, pembentukan Betul, karakter untuk karakter, anak-anak ya, iya. Pak. Nah, terima kasih Bapak atas baik. harapan positifnya, dan untuk Sobat Ekasma dan teman-teman yang ada di seluruh Kabupaten Klungkung, udah dengerin kan tadi seluruh harapan yang disampaikan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Inyoman Suwirte. Nah, dengan ini kita sebagai generasi muda, saya harapkan mampu bergandengan tangan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, tentunya dengan karakter yang positif. Oke? Nah, untuk Bapak, saya mengucapkan terima kasih mewakili seluruh warga sekolah karena sudah berkenan hadir di acara Puncak HUT Ekasma ke-59. Kan ulang tahun 59. Iya, kan? boleh diucapin dong, Pak. Iya, keluarga besar SMA Negeri 1 Semarapura, saya atas nama pribadi selaku alumni SMA 1 1987 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 59. Semoga SMA 1 tetap dicintai dan tentu mampu memberikan yang terbaik untuk generasi kita ke depan. Terima kasih. Semoga Ekasma juga terus menginspirasi banyak Betul, orang ya, Pak. betul. Oke. Menjadi calon-calon pemimpin. Ya, benar banget. Dan untuk Sobat Ekasma, sekian bincang-bincang kita bersama yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Klungkung dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura. Semoga kedepannya kita bisa terus mengundang banyak orang-orang hebat ke Remaja Ekasma Podcast. Sekian yang dapat saya bawakan untuk episode kali ini. Ekasma bisa, Ekasma juara, Ekasma cerdas, disiplin, berkualitas. Oke, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Dadah. Salam Gema Santi. Iya, salam Gema Santi.